Kemarin itu sempat ini ya, saya sempat bukan saya sih, teman saya itu beli akun Zoom di Shopee kalau nggak salah. Nggak tahu ya, itu mungkin kayak kayak ilegal mungkin ya, saya nggak tahu itu termasuk legal atau enggak. Itu kayak mungkin kayak akun terus di-share gitu ya, terus jadinya pakai eh, terus itu mungkin mirip ini loh, mirip kayak Netflix gitu ya, akun Netflix terus dijual share lebih murah gitu kan. Nah, itu mungkin mirip kayak gitu. Nah, kemarin sempat kejadian itu disuspend akun Zoom-nya, dan bahayanya dia record waktu itu banyak rapat-rapat penting yang hilang ya. Jadi kan record terus dia disimpan ya. Saya nggak saya nggak tahu waktu itu dia apa nyimpannya di mana ya. Kok bisa hilang gitu ya. Seharusnya kan dia setelah nyimpan kan masuknya ke cloud ya, cloud atau uh, apa di data kita di komputer, seharusnya sih tidak hilang ya. Saya juga nggak tahu sih, diceritain. Ya, itu mungkin jadi pengalaman. Oke, saya share. eh, oke, kemarin kita udah sampai di list ya kalau nggak salah. Nah, sorry, gambar ya. Kita masukin gambar dan MP3 ya. Terakhir itu ya, masih ingat ya? Betul? Iya, Pak. Upload Masukin lagu. MP3 ya. Ya, lagu ya, MP3 betul. Oke, sekarang kita lanjut ke form. Nah, form ini udah kayak ini ya, senjata utamanya web dan mungkin semua aplikasi di dunia ini gitu ya, konsep konsep dan senjata utamanya ya si di form ini ya. Kenapa ada web online ya, web yang dimasukkan ke dalam online? Karena salah satu fungsinya adalah menghemat proses input dan output ya. Bayangin aja kalau ini, coba bayangin aja, misalnya kalian mau daftar Facebook ya, bayangin kalian harus uh, ngeprint terus menuliskan nama, akun, email, terus kalian kirim ke kantor Facebook gitu ya. Kita nggak bisa bayangin ya. Itu kalau terjadi konvensional kayak gitu. Nah, tapi form itu memang ada dan dibentuk untuk menghemat supaya semua kegiatan kita di dalam internet ya itu lebih hemat, sehingga memang form ini adalah sesuatu yang harus kalian pahami betul ya. Di situ ada proses input dan outputnya. Nah, form ini adalah bagian dari satu proses, yaitu proses input ya. Jadi dalam sebuah sistem informasi kalian pasti tahu ya bahwa segala konsepnya ya itu hanya ada tiga alur besar ya. Yang pertama input, lalu dilakukan proses, dan terakhir output ya. Nah, form ini digunakan untuk proses input. Jadi kita menginputkan atau menuliskan data yang akan kita simpan, walaupun mungkin belum tentu disimpan juga, kadang dilewatkan saja juga ya. Tetapi intinya kita mengirimkan sebuah data ke dalam sebuah server ya, seperti itu. Server ini nanti akan melakukan processing ya. Dia akan disimpan ke database, boleh, bisa, atau dia tidak menyimpan, hanya melewatkan datanya, dan itu bisa. Jadi tidak perlu disimpan ke dalam database, tetapi hanya dilewatkan, mungkin bisa langsung di-outputkan langsung
atau dicetak atau di ekspor ke Excel dan lain-lain. Itu seperti itu ya. Tapi konsepnya adalah input dulu menggunakan form ya. Nah, di web HTML ya, HTML itu menyediakan elemen form yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam halaman web ya. Form dapat digunakan interaksi antar halaman web. Ada beberapa elemen. Elemen dalam form itu yang perlu kalian tahu dan wajib kalian ketahui karena ini udah kayak menu utamanya di web tuh ya di form ini ya. Nanti kalian akan ketemu semuanya berkaitan dengan form ini ya. Yang pertama, form. Jadi form itu apa? Yaitu ya wadah untuk elemen-elemen formnya. Jadi untuk membuat form, kita buka dulu tag HTML-nya menggunakan form. Ya, nanti akan saya perlihatkan bagaimana. Lalu text box itu alamat standar untuk user dapat memilih isian jenis teks. Jadi menuliskan teks ya, menuliskan teks itu menggunakan text box. Jadi kita menggunakan text box bisa kita mengisi jenis data tertentu ya, itu bisa menggunakan text box dengan apa ya namanya ya, dengan aturan yang kita buat ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak memberikan aturan ya nanti kita bisa menginputkan apapun di dalam text box tersebut. Jadi yang penting kita isian menggunakan keyboard ya, maksudnya kita isikan gitu. Lalu password text, elemen standar untuk menulis isian jenis password. Jadi isian jenis password ini digunakan supaya ketika kita mengetik ya, maka teks yang kita tuliskan itu tidak secara otomatis tidak akan muncul tulisannya ya. Jadi kita menjadi aman ketika kita mengisikan username dan password di publik ya. Misalnya kalian lagi di cafe gitu ya, masukkan username dan password, bayangkan kalau bagian passwordnya itu tidak diisi atau tidak diubah ke tipe password, maka ketika kalian menginputkan password akan terlihat ya, jadi orang-orang di sekitar kalian itu bisa melihat kalian tuh sedang isi password apa gitu. Jadi memang ini suatu bagian yang penting, jangan lupa kalau ada isian username dan password, di bagian password kalian ubah teksnya, tipe teksnya menjadi password. Lalu teks area, elemen dapat terdiri beberapa baris isian. Ya, jadi teks area ini sama dengan mengisi teks, tetapi dia diberi space yang lebih besar. Ya, jadi kita bisa mengisikan isian yang memiliki isian yang banyak gitu ya. Salah satu contoh teks area itu digunakan untuk mengisi misalnya alamat ya. Alamat itu kan panjang ya, jalan bla 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 bla, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota ya, sampai segitunya kalian ketik. Kalau misalnya text box itu kan biasanya dia satu baris ya. Nah, kalau text area itu bisa beberapa baris dan kalian bisa atur lebar tingginya, width dan height-nya. Jadi text area itu memang fungsinya untuk menginputkan teks yang banyak ya. Jadi kalian bisa mengisikan di situ dengan space yang lebih luas. Sebetulnya kalian bisa mengisi juga di text box ya. Tapi ketika isiannya terbatas, misalnya hanya width-nya misalnya 300 gitu ya. Ketika kalian mengisikan alamat itu tulisannya akan hilang ya. Nanti akan kita coba ya. Lalu setelah text area ada select list. List box dapat digunakan untuk memberikan sejumlah pilihan pada pengguna ya. Jadi select list itu kita memberikan pilihan ke pengguna ya. Jadi nanti ada list seperti itu. Jadi klik list lalu kamu mau pilih yang mana seperti itu. Nah, itu kapan nanti ada checkbox dan radio button ya. Nanti akan saya jelaskan kapan kita menggunakan select list, checkbox, dan radio button ya. Lalu yang berikutnya checkbox itu dapat digunakan memilih beberapa pilihan. Checkbox itu pilihan memilih, tetapi bisa lebih dari satu. Jadi kita bisa centang, misalnya ada 3 pilihan,
Kita bisa centang 2 dari 3 tersebut, atau 3-nya kita centang, atau salah satunya kita centang. Itu bisa kita pilih menggunakan checkbox. Lalu yang ketiga, radio button digunakan untuk menentukan pilihan, hanya satu pilihan yang dapat dipilih. Radio button itu nanti tombolnya kayak lingkaran gitu ya. Kalau checklist tadi seringnya kotak seperti ini, lalu kita klik maka dia tercek gitu ya. Tapi kalau radio button itu dia lingkaran ya, dan pilihannya ada tidak banyak ya, bisa 2, bisa 3. Nah, ketika kita memilih salah satu, maka pilihan yang lain tidak bisa dipilih. Berbeda dengan checkbox ya. Jadi pilih salah satu, maka yang lain tidak bisa dipilih ya. Lalu mungkin dari 3 pilihan ini, select list, checkbox, dan radio button, kapan kita menggunakan salah satunya? Maksudnya kapan kita pakai select list, kapan kita menggunakan select list, dan kapan kita menggunakan radio button. Nah, kapan kita menggunakan select list ya? Kalau select list itu kan memilih tidak boleh lebih dari satu, otomatis hanya satu pilihan. Itu ketika kalian harus menggunakan, ketika kalian harus memilih pilihannya nanti hanya satu, maka kalian harus menggunakan select list. Tetapi bedanya ketika kalian menggunakan select list dan radio button, select list itu pilihannya itu bisa banyak, lebih dari 3 lah ya. Jadi bisa sampai ratusan, bisa sampai puluhan ya, kalian menggunakan select list ya. Jadi listnya nanti akan banyak dan kalian pilih salah satu. Itulah kenapa kalian perlu menggunakan select list. Dan isian dari select list itu kan banyak, bisa lebih dari 3, bahkan lebih dari 10, bahkan lebih dari 100 ada juga ya. Nah, nanti kita bisa menyisipkan script PHP untuk mengeluarkan data di dalam list tersebut. Ya, tapi nanti untuk next selanjutnya ya, kalau kita masuk ke tahapan PHP seperti itu. PHP dan MySQL ya. Lalu ketika kita menggunakan kapan kita menggunakan radio button, tadi select list contohnya itu kalau kalian, kita balik ke select list lagi. Select list itu kalian contohnya ya, contoh ketika kapan kalian menggunakan select list, misalnya pilihan pilih mahasiswa misalnya. Pilih mahasiswa angkatan 2021 misalnya. Jadi kalian bikin form inputan sistem informasi pembuatan pengajuan surat misalnya. Lalu di situ ada pilih mahasiswa. Nah, itu kan mahasiswanya kan banyak ya. Dalam satu angkatan aja ada berapa tuh? Kalian 24 kali 4 ya, sekitar hampir 80-an 90-an ya. Ditambah lagi yang TRK 2 angkatan 50-an ada 130-an misalnya. 30. Nah, itu kan lebih dari 100. Kalau kita menggunakan checkbox, radio button ya, itu banyak banget pilihannya. Maka kita menggunakan select list ya. Jadi pilihan yang banyak, tetapi dia space-nya cukup sedikit ya, karena dia di list seperti itu. Lalu kapan kita menggunakan radio button ya? Radio button itu pilihannya sedikit ya. Tidak ada syaratnya sih sebetulnya ya. Tidak ada syaratnya kapan minimalnya ya, tidak ada minimalnya. Cuman biasanya menggunakan radio button itu untuk pilihan yang tidak lebih dari 3. Jadi maksimal 3 lah. Kalau 4 itu udah lebih baik menggunakan select list ya. Nggak nyaman, dilihatnya itu nggak nyaman. Nah, radio button itu contohnya ketika kalian memilih contohnya jenis kelamin, contohnya. Jenis kelamin itu kalau nggak laki-laki, perempuan ya. Nah, itu kalau nggak 1, 2. Tapi ini berlaku kalau di Indonesia ya. Kalau kalian di Thailand gitu, ya pakainya select list ya untuk jenis kelamin mungkin. Ya, mungkin di sana form inputnya itu kalau jenis kelamin itu pakai select list ya kalau di Thailand mungkin ya. Karena di Thailand itu belasan ya jenis kelamin ya. Ada yang cewek menyerupai cowok, cowok menyerupai cewek, kayak gitu lah. Banyak banget. Jadi radio button untuk jenis kelamin itu hanya cocok untuk di Indonesia ya. Ya, maksudnya non Thailand mungkin ya. Kalau di tempat lain mungkin hampir sama, hanya laki-laki dan perempuan ya.
Jadi hanya satu pilihan yang dapat dipilih dan pilihannya sedikit ya. Maksimal maksimal 3. Paling cocok sih 2 ya, hanya laki-laki dan perempuan. Makanya radio button itu jarang dipakai ya. Kadang kita pakai hanya 2 pilihan aja, pakai select list juga bisa ya. Nah, contohnya lagi radio button apa contohnya? Yang kira-kira bisa pakai radio button apa pilihannya? Ada yang usul mungkin kira-kira yang cocok untuk radio button apa? Yang pilihannya tidak lebih dari 3? Apa ya? Eh, hmm, apa selain pekerjaan banyak ya, kalau pekerjaan jenis pekerjaan ya. Jenis pekerjaan cukup banyak ya. Kalau jenis kelamin kan cuma 2. Oh iya ini, oh iya bener ya, jenis kelamin 2. Sorry iya tadi saya mikirnya juga jenis kelamin. Kira-kira ada lagi contoh radio button untuk pilihan form yang tidak lebih dari 3? um, apa contohnya ya, apa agama lebih dari 3 juga banyak ya, sekarang ada 6 juga ya. Sampai Konghucu kan agak ribet nanti pilihannya ya kalau lebih dari 3. Ya itulah pokoknya nanti kalau pilihannya tidak lebih dari 3 kalian bisa menggunakan radio button. Lalu checkbox itu dapat digunakan untuk memilih beberapa pilihan. Jadi pilihannya itu bisa lebih dari 1 ya, pilihannya lebih dari 1. Contohnya apa? Hmm, tapi pilihannya juga nggak banyak ya biasanya ya, tidak lebih dari 1 tapi pilihannya nggak banyak. Contohnya mungkin misalnya kuesioner gitu ya. Kuesioner lalu ada pertanyaan, dari mana kamu mendapatkan informasi? Kamu mungkin pernah ada untuk mahasiswa baru gini ya. Kapan dari mana kamu mendapatkan informasi tentang Polines ya? Di situ ada medianya contohnya. Lalu dari keluarga gitu ya. Nah, kamu kan mungkin bisa dapat informasi Polines itu lebih dari 1. Saya juga dapat info Polines dari keluarga centang. Saya dapat informasi Polines dari media online, saya centang, media massa centang. Bisa lebih dari 1 dipilih dari beberapa pilihan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalian perlu bijak ya ketika menentukan kalian kapan menggunakan select list, checkbox dan radio button. Ini 3 pilihan yang biasa digunakan untuk memberikan pilihan kepada user yang menginputkannya. Lalu button elemen yang digunakan untuk memulai proses. Jadi ada namanya button, ada istilahnya button itu digunakan untuk memulai proses atau melakukan eksekusi sebuah form ya. Jadi setelah form selesai, lalu di sini di bagian bawah itu biasanya ada submit atau simpan atau kirim ya, kalian sering menemui itu ya. Nah, ketika diklik dia langsung berproses ya. Lalu ada label, elemen yang digunakan untuk menuliskan label atau judul yang berhubungan dengan penjelasan mengenai sesuatu. Label itu biasanya digunakan untuk menuliskan, contohnya mana ya? Nah ini ya, label itu ini ya. Jadi username ini label. Ya, jadi memberikan keterangan dari apa namanya form, isian form yang kita buat. Ya itu yang disebut sebagai label. Ya. Nah label ini kalau di HTML murni, ya, sorry ini dia pakai HTML murni. Ya, ini pakai HTML murni ya. Label ini biasanya digunakan seperti teks biasa kalau di HTML murni ya.
Tetapi kalau nanti kalian menggunakan Bootstrap, label ini jadi fungsinya lebih powerful sih ya. Jadi di sebuah form kalau di Bootstrap itu dia akan ditata jauh lebih sempurna gitu ya, sehingga nanti peletakan label dan isian itu apa namanya sesuai seperti itu ya. Nanti akan kita coba kalau nanti kita ketemu di Bootstrap ya. Oke, itu untuk penjelasan form ya. Jadi nanti kita akan coba membuat form ya. Lalu ada elemen semantik atau tag-nya ya. Oh, ini beberapa tag di sini ya. Cuman ini, nah ini yang form ya, mendefinisikan bentuk form untuk inputan. Ya, kalian nanti bisa cek di sini. Lalu kita coba membuat langkah-langkah ya di sini. Oh ya, kemarin kita bisa mencoba beberapa praktik yang bisa kalian pakai di sini ya. Kalian urutkan aja ya. Silakan bisa dicoba di rumah, nggak semuanya nanti kita pakai ya, kita jalankan ya. Jadi kayak bikin Hello World ya, kemarin kan kalian udah bikin Hello World juga ya. Folder. Nah, kemarin kita udah bikin Hello World ya. Praktek satu membuat baris dan kolom ya. Buat baris dan kolom, lalu pembuat menu, image dan MP3 ya. Nah, di sini lalu membuat yang kedua, membuat tag ya, tag P, H1, H2, strong, kalian bisa coba lagi di sini ya. Dan nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu mana? Ini menu ya, atribut atribut untuk image dan atribut link ya, ahref. Ini targetnya blank ya, klik untuk mengunjungi Google, ini untuk blank ya. Lalu ini untuk image, image kalian bisa menggunakan img src atau image source ya, dari HTML PNG kemarin. Lalu kalian bisa nuliskan lebar dan tingginya ya kemarin ya lebar dan tinggi. Tetapi kalau misalnya bentuknya tidak kotak ya, itu lebih baik yang kalian berikan salah satunya, jadi width-nya atau height-nya. Tinggal kalian mau concern di mananya. Misalnya lebar tabelnya nggak terlalu pingin kalian sesuaikan ya. Lebarnya misalnya harus 50, berarti yang kalian sesuaikan ya width-nya. Entah itu height-nya berapa, kalian sesuaikan. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya gambarnya tidak kotak, tetapi persegi panjang, itu tetap proporsional ya antara height dan width-nya. Jadi yang tinggal kalian concern-nya kemana. Misalnya height-nya harus 50, berarti yang kalian isikan adalah height-nya. Maka width-nya nanti akan menyesuaikan secara proporsional sesuai dengan apa namanya panjang dan lebar asli dari gambar tersebut ya. Nah, ini gambar. Terus kemarin kita bikin header ya, header ini sempat kita bikin juga. Lalu bikin style di body H1 dan P atau paragraf. Ini juga menuliskan teks strong, miring ya, kalian bisa coba ini ya. Strong, miring, background-nya dikasih warna dan lain-lain ya. Ini color itu untuk membuat warna background, background color, tomato, ya dan lain-lain ya. Link, ini link kemarin. Lalu ini untuk list ya, list.
Listnya ada beberapa tipe ya, ada OL, ada tipenya nih ya, tipe I, OL start. OL itu kemarin untuk ini ya, apa namanya, urut berdasarkan nomor ya, list tidak terurut. Latihan tabel. Nah, ini kita kemarin bikin tabel juga ya, baris dan kolom. Lalu latihan semantik. Ya, ini membuat semantik untuk judul artikel dan nama artikel. Nah, lalu yang terakhir kita buat form ya. Oke, kita coba bikin form. Silahkan kalian buka browser dan apa namanya, editor, text editor kalian, lalu membuat form. Job sheet-nya udah ada ya? Udah ada kan ya? Halo? Sudah, Pak. Udah ada ya? Oh, ini apa nih? Oh, basic. Yang 2D ini kemarin terakhir dijelaskan Pak Irwan sampai mana? Ada ketemu kapan terakhir? Sampai di CSS, Pak. Sampai ke CSS ya? Udah sampai CSS ya? Yang HTML masih sampai border. Sampai tabel. Oh, sampai table. Ya, ya. Oh, udah masuk ke CSS malahan ya? Udah. Nggak apa-apa ya. Jadi, karena saya juga nggak selalu bisa, oh ini udah sampai setelah CSS ya. Nanti, tapi praktek juga nggak? Atau penjelasan aja ya? Penjelasan aja kan? Praktek juga, Pak. Oh, praktek juga ya? Ada penjelasan dari Pak Irwannya, terus kita suruh coba gitu. Oh iya, iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, Iya, Pak. sekarang kita buat form ya. Silakan kalian buka di halaman 30 ya, halaman 30 di PDF-nya ya. Lalu kalian coba buat form seperti yang ada di contoh itu ya. Oh iya. Bentar ya. Oh iya, Pak, mau tanya, Pak. Ya, gimana? Untuk yang praktek ini ada job sheet-nya nggak, Pak? Kan beda dosen ya, Pak. Yang kalau kelas D sama E gitu. D sama E. Iya, C itu kan Pak maksudnya. Irwan yang teori. Kalau yang C kan yang teori tetap Pak Amran. C. Maksudnya C sama D toh? Iya toh? Iya, Kamu tadi maksudnya bilangnya yang E toh? iya Itu siapa yang E? yang D sama E itu yang teori itu loh, Pak, yang web teori. Itu kan diajar Pak Irwan. Oh, E itu yang ngajar Pak Irwan Ya sama teorinya. D, Pak. Oh, gitu. Ya, paham, paham. Job sheet-nya Pak Irwan apa? Sama kayak ini enggak? Kayaknya Pak setahu saya sih seharusnya sama ya job sheet-nya ya. Sama Pak enggak? Irwan dari PPT, Pak. Oh, dari PPT. Iya, job Ya, sheet-nya beda. ya. Oh, job sheet-nya beda. Nah, ini yang saya, ini kalau ini saya dapat dari koordinatornya. Jadi dosen pengampu
yang utamanya kan Bu Wikta sama Pak Wahyu ya. Jadi ya saya dapat dari beliau, saya hanya menyampaikan ya karena gitu Mas ya. Jadi kan memang setiap semester kan belum tentu yang ngajar beliau terus ya. Jadi tetap dosen lain tetapi diberikan job sheet-nya dari mereka gitu. Gitu ya Mas ya. Saya pakainya job sheet ini yang saya taruh di apa namanya? El Nino. Kamu juga ada enggak? Udah tak kirim belum? Yang di Udah, Pak. Nah, Itu itu nanti kan dikumpulin harus nggak, Pak? ada. dikumpulin apa? Enggak. Masuk. Gini ya, saya sampaikan waktu itu kalau eh, tidak semua job sheet, tidak semua job sheet, ya benar ya, tidak semua job sheet di dalam job sheet ini kan nanti kan job sheet ini kan kumpulan ya, kumpulan job sheet dari setiap pertemuan ya. Nah nanti nggak semuanya itu dijadikan tugas ya. Nah, hanya ada beberapa. Nah, nanti tergantung saya, maksudnya silakan kalian buat yang ini sampai ini gitu. Nah, lalu kalian kumpulkan gitu. Gitu ya. Jadi sesuai arahan, kalian jangan langsung buat semuanya terus dikumpulin enggak ya. Jadi pokoknya sesuai arahan ya. Gitu ya, Mas. Iya, Pak. Mas Riagung ya. Jadi sesuai arahan aja. Saya minta ini dikumpulkan, kerjakan ini ya silakan dibuat. Oke, sudah dibuka di halaman 30. Nah, silakan kalian langsung buat aja ya. File baru di sini, file, new file. Namanya apa? Form. Sorry. Saya save dulu. Form.html. Kalian bersabar ya, karena kita masih belajar HTML, jadi kita masih belum lari kemana-mana. HTML, bagi yang sudah cukup mahir ya, bersabar aja. Oke, body. Di bagian body kita bikin form. Form itu ada action. Actionnya kita kosongi dulu di sini, ya. Atau sebetulnya kita biasanya sih kasih tanda crash seperti ini ya. Tapi oke, ini kita kosongi dulu. Karena nanti ketika kita submit, dia akan lari kemana. Nah, itu dia kalian isikan di action, bagian action ini. Ya. Jadi kalau kalian kosongi, berarti nanti dia akan masuk ke ketika di action, nanti kita cek apakah dia akan tidak ada reaksi atau dia akan masuk ke halaman dia sendiri. Jadi di action kan ke halaman form.html ini sendiri. Ya. Kalau dikosongi kayaknya dia masuk ke halaman dia sendiri ya. Nanti kita coba cek. Lalu kita buat label. Ya, di sini kalian buat label, lalu masukkan username, lalu di BR di sini. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan HTML murni dengan kita menggunakan Bootstrap nantinya. Ya, jadi kita udah jarang banget menggunakan BR atau Enter ya, karena kalau dengan Bootstrap kita akan banyak menggunakan div ya, divisi sehingga untuk pelabelan ya, terus pembuatan form cukup hanya menuliskan label, form dan lain-lain. Jadi tidak perlu ada BR. BR itu untuk enter ya maksudnya ya. Kalau enggak kita enter ya nanti dia akan ada di sebelahnya ya. Seperti itu. Lalu kita buat input type-nya teks. Lalu name-nya username di sini. Sorry. Input, kalau input itu tidak ada tag tutupnya ya. Seperti ini. Lalu di BR lagi. Label, lalu password, jangan lupa di BR. Kalian juga sama ini ya, nanti beberapa saya suruh untuk memperlihatkan hasilnya ya.
minta tolong semuanya coba inputkan yang ada di halaman 30 ini. Ya, kita latihan bikin form ya. Karena ini pekerjaan yang sering banget akan kalian kerjakan ya. Jadi kita latihan dulu ya. Tipe. Nah, ini tipenya jangan lupa tipenya adalah password ya. Jadi ada memang satu tipe data yang disebut sebagai password. Jangan salah mengisi tipenya ke teks ya. Lalu BR lagi. Kalian juga sambil latihan ngetik ya. Alamat. Duh, terus? Di situ enggak? Nah, untuk alamat tadi ya yang saya sampaikan, dia menggunakan input text area. Input tipe text area. Name-nya alamat. Lalu jenis kelamin. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, label lagi. Label kita copy aja biar nanti kita sering pakai ya. Nah, ini jenis kelamin ini menggunakan, nah, ini kalau jenis kelamin kita, sebentar, kalau ini malah jenis kelaminnya pakai ini ya, ya oke lah. Sebetulnya jenis kelamin itu bisa menggunakan apa namanya radio ya, karena dia hanya 2 atau 3, pastinya hanya 2 pilihan ya. Tetapi ini hanya sebagai contoh dia menggunakan select ya, enggak apa-apa. Select name jenis kelamin. Nah, select itu kalian memasukkan optionnya di dalam select ya, di dalam select. Jadi kalian buat selectnya dulu, lalu tutup tagnya, kalian bikin option di dalamnya. Option name, option value ya. Value-nya apa? Perempuan, ya perempuan. Option lalu option value per laki-laki. Nah, ini nantinya kalau kita berlakukan apa namanya form ini ke database ya, maka value ini nanti data yang akan dikirimkan ya. Kalau misalnya data yang dikirimkan berupa teks seperti ini ya boleh saja sih, tetapi tidak disarankan. Kenapa? Nanti untuk isian jenis kelamin biasanya kita bisa juga menggunakan apa namanya integer ya. Jadi integer 1 dan 2. Jadi nanti misalnya gini 1 2 seperti ini. Jadi nanti di database itu hanya muncul angka 1 dan 2. Nanti dibikin kondisi. Atau kalau ini contohnya secara gamblang dituliskan langsung value-nya perempuan atau laki-laki. Ya, nanti untuk database akan saya sampaikan lebih lanjut ya. Tapi itu contohnya. Lalu setelah itu select-nya tutup, lalu di BR jangan lupa. Mungkin banyak yang masih belum tak BR ini ya. Oke. Kita cek dulu deh ya. Praktek
web apa nih? Form data tracker. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Alamatnya tadi belum tak BR. Ya. Nah, seperti ini, jenis kelamin seperti ini ya. Sebenarnya oke juga kalau nggak di enter ya, jadi ditaruh di sebelahnya gitu ya. Tapi tidak apa, ini kita hanya contoh ya. Lalu label hobi. Label kita menggunakan checkbox ya. Input tipe checkbox. Name hobi 1, value membaca. Loh, ini value-nya membaca tapi tulisannya TikTokan ya. Membaca. Ada nggak sih hobi membaca tuh? Ada ya? Input tipe checkbox, name hobi 2, value musik. Nah, oke. Mendengar musik. Ini di BR di sini supaya nanti pilihannya kita cek dulu nanti perlu BR enggak ya. Sorry. Oke, kita cek di sini kalau, nah, is oke ya, jadi nggak perlu di enter pun udah oke ya. Nah, kalau checkbox itu seperti ini ya, jadi hobi dia bisa dicentang tiga-tiganya ya, dan value-nya dipastikan beda-beda ya, value name-nya, value-nya ya, value-nya dibedakan, membaca, musik, dan kuliner ya. Lalu ini terus kita bikin warna favorit. Warna favorit kita bikin input tipe radio, ID merah, name warna, value merah. Nah, lalu di sini kita bikin labelnya. Jadi kalau radio itu kan radionya, ketika kita membuat radio seperti ini, dia itu hanya membuat ininya ya, membuat lingkaran pilihannya, tetapi dia tidak ada labelnya. Kita contohkan aja ya, kita coba aja hilangkan. Merah, biru, hijau.
Nah, kita contohkan di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi nggak ada labelnya nih. Ini apa nih, pilihan apa? Nah, dipastikan juga namanya itu sama ya. Namanya harus sama karena apa? Karena nanti yang dikirimkan datanya itu satu. Jadi kalau kamu milih merah, maka yang dikirimkan itu nama warnanya merah gitu. Kalau kalian klik biru, maka warnanya biru seperti itu. Jadi variabel atau tag name dari apa namanya dari formnya itu sama, harus sama, wajib sama ya. Karena nanti yang dikirimkan adalah data satu, data tunggal karena radio itu pilihan ya. Nah, lalu di sini kita bikin label for. Nah, ini label for-nya digunakan untuk mencari ID ya. Jadi ID-nya ID merah, maka kita tuliskan merah seperti ini ya. Ini supaya kelihatan ininya ya, bedanya ya. Nah, ya gitu. Warna favorit merah, ini biru, hijau. Nah, kita cek. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalian bisa menggunakan enter atau tidak, silakan ya. Ini hobinya agak kita pisahkan. Ya, jadi kelihatan oke ya. Seperti ini ya. Ketika kalian membuat form, ya. Terus setelah itu ada submitnya enggak? Ada ya. Kita beri BR di sini 2 kali mungkin ya. Kalau BR 2 kali itu berarti dia enter lagi supaya kelihatan ada jaraknya ya. Lalu kita bikin submit input equal submit value. Nah, value itu teks di dalamnya. Kalian bisa buat simpan seperti ini ya. Nah, maka dia akan ada tulisan simpan. Lalu submit misalnya seperti di contoh ini kayaknya submit ya. Ya, terserah kalian bisa pakai teks apa ya. Gitu. Oke, kita coba isikan ya. Nah, ini password ini tadi ya yang saya tuliskan bahwa di dalamnya itu sebetulnya kita ngetik ya. Ada isiannya, tetapi tidak terlihat kalau tipenya password. Kalau kita menggunakan tipe teks, maka terlihat di sini ya. Tapi kalau password kalau kita ubah menjadi tipe password, maka tidak akan terlihat teks yang kita tulis. Ya, jadi jangan lupa ya. Oh ya, ini alamat kok jadinya mana? Oh iya, sorry. Ini harusnya nggak pakai ini, saya coba. Tadi kayak gimana? Oh iya, sorry. Dia pakainya text area ya. Text area, name alamat. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia diberi space untuk kita menuliskan alamat ya. Password, misalnya di sini produk. Nah, ini kan tulisannya agak panjang ya. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau bayangkan ini dituliskan di teks seperti ini, maka tidak cukup tulisannya. Maka dibuat seperti ini ya. Ini kalau nggak salah teks area itu saya agak lupa. Hit coba. Atau row. Saya agak lupa ininya. Nah, ini ya rows 5 kayaknya.
Nah, gitu ya. Untuk memperpanjang atau jadi dia tingginya, berarti ini ada calls ya. Nah, ini ada calls juga. Ini untuk membuat supaya tingginya ya, tinggi dan lebarnya itu berapa kolom dan berapa row ya. Kita kira-kira aja teks areanya. Ini berarti kolomnya banyak nih. Misalnya kita kasih 20. 30. Nah, seperti itu ya. Kalian coba sendiri ya. Jadi rows dan calls. Kalau di username ini ada width ya. Sorry, di teks itu ada atribut width itu untuk panjangnya, panjang teksnya. Jadi misalnya coba ini. Ini apa ya? Size. Coba, saya agak lupa nih. Nah, ini atributnya. Size coba ya. Size 30. Nah, ya betul ya. Jadi dia menggunakan size untuk panjangnya ya 30 px lalu misalnya gini ya, kita kasih 50. Nah, kita panjang lebarnya, kita bisa menggunakan size. px-nya coba kita hilangkan. Nah, bisa juga. Ternyata dia secara standar sudah menggunakan pixel atau px ya. Dia udah menyesuaikan sendiri. Nah, lalu ada yang namanya max ya, max length ya. Max length itu membuat supaya inputan kita itu maksimal berapa tulisan atau berapa karakter ya. Misalnya kita isikan 5 seperti ini ya. Max length-nya 5. Saya refresh. Nah, maka ini saya ngetik lagi ya, ngetik terus tapi nggak muncul apa-apa. Jadi dia udah maksimal 5. Ini untuk membatasi atau membatasi tulisan yang diinputkan oleh user. Ya, fungsinya apa? Supaya mengurangi kesalahan input oleh user. Ya, dan memang maksimal length-nya, username-nya itu hanya 5 ya. Jadi nggak mungkin username lebih dari 5. Itu contohnya ya, maksudnya kalau misalnya kita buat misalnya kayak contoh pin ya, pin ATM itu kan 6 pasti ya, jadi maksimal 6, nggak mungkin lebih dari 6, jadinya kita buat max length-nya ya 6 sorry, jadi user tidak bisa menginputkan lebih dari 6 seperti itu ya. Jadi di sini fungsinya seperti itu untuk mengurangi kesalahan input oleh user ya. Lalu ada kalau di HTML5 ya, HTML5 itu ada yang namanya required ya. Required itu seperti ini ya. Required. Nah, ini ada pilihan yes or no. Sebetulnya kalau di required gini tuh oke sih, tapi lebih mantap kalau kita beri yes or no. Required yes itu maksudnya username-nya dan password-nya pastikan kalau kalian login itu kan pastinya harus memasukkan username dan password ya. Nah, kalau salah satunya tidak kalian isi, maka seharusnya ya nggak bisa masuk kan, nggak harus diisi. Intinya harus diisi username dan password-nya. Sehingga kita buat required-nya yes. Sehingga kalau nanti ada salah satu yang tidak diisikan, maka akan ada notifikasi error untuk kembali memasukkan. Ya, contohnya ketika required-nya saya yes, ya, lalu di sini, oke, contohnya aja gini ya. Ini saya kosongkan sebelum saya required-kan ya.
ini kita kosongkan passwordnya. Ketika kita submit, nah dia betul-betul tersubmit ya. Jadi kosong pun tidak ada masalah ya. Tapi ketika kita yes kan atau required yes kan ya, kita refresh, kita simpan. Nah di sini ada errornya ya, sebetulnya ada errornya. Jadi dia ini tuh di bawahnya, nah ini ya, please fill out this field ya. Jadi dia sudah otomatis harus mengisikan ya. Ini hanya berlaku di HTML5 ya. Jadi HTML sebelumnya itu nggak ada required seperti ini ya. Jadi untuk required isian itu kita harus buat fungsi, biasanya fungsi JavaScript ya. Jadi isiannya kalau kosong dia langsung kembali ke halaman itu, atau kita ngecek di halaman submit ya. Jadi isiannya kosong nggak? Kalau kosong dikembaliin kayak gitu. Tapi dengan HTML5 ini kita udah lebih mudah menggunakan required ya. Required dengan menggunakan required kita sudah langsung mengharuskan user untuk menginput. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi bikin JavaScript untuk memeriksa inputan apakah dia sudah menginput atau belum ya. Seperti itu. Jadi di sini ada required yes ya. Password otomatis juga required yes seperti itu. Lalu apalagi ya? Atribut yang penting tipe tadi ya, oke ya, value. Oh ya, value. Value itu kita bisa mengisikan value atau isiannya secara default. Jadi default value itu isian default ketika form itu diakses ya. Jadi dia belum kita isi, itu udah ada isinya. Itu yang disebut sebagai value ya. Contohnya ini kan masih kosong ya. Ini kan masih kosong, belum ada value-nya. Saya refresh, nah maka username-nya pasti kosong ya. Ini password-nya keisi karena saya save username password di browser ya. Jadi pasti password-nya udah otomatis keisi karena di browser saya menyimpan username dan password. Oke, jadi username-nya masih kosong ya di sini ya. Ya kan, masih kosong seperti ini. Tapi kalau kita isikan ya, masih kosong seperti ini. Lalu kita isikan di sini value Amran seperti ini. Kita akses. Nah, maka otomatis dia terisi Amran. Apakah bisa diubah? Bisa, ya. Maksimal 5 ya. Jadi value-nya ini langsung terisikan secara default ya. Fungsinya apa? Value. Fungsinya misalnya salah satu hal yang sering digunakan ketika menggunakan value itu untuk membuat form edit ya. Kalau kalian membuat form inputan baru pastinya kosong semua kan, ya kan? Kalian harus ngisi username, password, alamat, jenis kelamin dan lain-lain. Tetapi suatu ketika misalnya ada menu namanya edit biodata misalnya. Nah, ketika kalian klik edit, otomatis kan seharusnya di form-form tersebut udah ada isian data kalian yang sebelumnya, sehingga kalian bisa edit gitu kan. Contohnya misalnya username-nya Amran ya, misalnya ini form edit nih ya. Ini udah di-save belum? Form. Oh ya, tadi udah terhapus ya. Nah, seperti ini. Nah, kemarin username-nya Amran, saya ubah menjadi Adi seperti itu. Ya, sehingga tahu apa yang akan dia edit ya. Yang paling sering ya kayak alamat gitu ya. Kalau username itu jarang diganti ya, karena dia udah jadi key atau kunci di dalam database, sehingga username itu nggak boleh diganti ya. Seringnya kan kayak gitu. Kalian pernah nggak ganti kayak gitu username atau key yang ada sih sebagian, tapi biasanya jarang ya. Karena itu implikasinya banyak ya, email, username itu implikasinya banyak di sebuah aplikasi, sehingga username dan email itu nggak bisa diganti atau jarang diganti ya. Yang sering diganti itu kayak password, alamat,
jenis kelamin kayak gitu-gitu yang lain, karena dia bukan key atau bukan kunci di dalam sebuah data ya. Ya, itu value kalian isikan bisa. Lalu ini ya, kalau kalian ingin lihat di sini ya, saya chat ya, kita harus menggunakan sumber dari manapun ya, termasuk di W3 School. W3 School ini oke kalau kamu mau belajar dari awal sampai akhir tuh, yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Besok kalian nanti selesai di pemrograman web tuh ada semua di sini. Jadi kalian bisa belajar di sini W3 School, cuman ya bahasa Inggris ya. Ya saya tahu ya, bisa lah kalian bahasa Inggrisnya kan oke semua ya. Tipe step saya agak kurang sering pakai sih ya. Saya kurang tahu nih untuk apa ya. Step number specific internal between legal numbers input. Oh ya, jadi di interval between. Terus source SRC itu source untuk mencari gambar ya. Size required read only. Oh ya, read only. Read only itu, nah read only itu juga biasanya digunakan ketika menggunakan form edit ya. Nah, ini kan form edit ini kan username nih ya. Kalau username itu kan tadi jarang dipakai, jarang diubah ya. Sehingga biasanya formnya tetap memunculkan username-nya, tetapi tidak bisa diganti. Ya, kalau ini kan username-nya bisa diganti. Ya kan, username-nya bisa diganti. Nah, ini bisa diganti seperti ini. Ya, sehingga dia bisa mengubah username. Padahal username itu adalah key atau kunci, sehingga dia seharusnya itu tidak bisa diganti. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat supaya username itu hanya bisa dibaca atau read only. Ya, caranya tinggal gini ya, buat atribut baru namanya read only yes, seperti itu. Kita cek. Nah, ini ya. Ini saya ketik ya. Ini saya ketik, tapi dia tidak bisa diubah ya. Ini yang disebut sebagai read only atau hanya bisa dibaca. Seperti itu. Dia terdisable, dia nggak bisa. Lalu ada yang disebut tambahan lagi atributnya, itu kalau nggak salah ada disabled ya. Nah, ini disabled. Disabled itu fungsinya apa? Disabled yes juga. Itu bisa. Jadi nanti seperti ini formnya. Nah, formnya akan hilang. Jadi form ini nanti akan tidak dianggap. Jadi ketika disubmit, data username ini tidak akan dikirim. Ya, maka disebut sebagai disabled. Disabled itu fungsinya juga hampir sama sih untuk read only, tetapi inputannya ini tidak akan dikirimkan, sehingga ya agak percuma di situ karena di disabled ya. Itu fungsinya biasanya juga hampir sama dengan read only, hanya kita bisa membaca atau melihat oh dia username-nya Amran gitu ya. Tetapi biasanya ditambahkan inputan baru yang ke hidden ya. Nah, ini fungsinya gitu ya. Jadi bisa lanjut ke disabled yes, tetapi kita bisa membuat inputan baru yang namanya inputan hidden ya. Tipe input tipe hidden. Nah, seperti ini value Amran. Jadi karena inputan Amran tadi ini name ya. Name username. Jadi sama ya, inputannya username-nya sama. Tapi yang satu itu muncul tetapi di disable, jadi tidak bisa diubah. Lalu yang kedua, inputannya tipenya hidden, jadi tidak terlihat dia. Dia tidak terlihat, tetapi value-nya itu tetap Amran. Jadi ketika kita submit, maka data dengan name username itu akan tetap terkirim. Ya, contohnya kita save dulu ya, input tipe hidden, coba kita refresh ya, maka tidak akan muncul ya. Ini tadi ya. Harusnya munculnya kan kayak gini ya, text. Ya, nanti ada dua inputan. Tetapi kalau hidden seperti ini, maka dia tidak akan muncul di sini. Nah, kayak gini. Ya. Dia tipenya hidden. Jadi dia tidak terlihat,
tetapi sebetulnya ada di situ, ya. Kasihan ya, nggak terlihat tapi ada, gitu ya. Kayak kalian punya pasangan, nggak terlihat tapi ada, gitu ya. Ini apa ya, kayak biasa ya kayak gitu ya di pasangan-pasangan kayak gitu kan, nggak terlihat tapi itu ada gitu ya, kayak dicuekin gitu, kasihan ya. Oke gitu ya, jadi hidden username, value-nya tetap ada tetapi sebetulnya dia nggak kelihatan tapi sebenarnya ada ya. Nah ini fungsinya kayak gitu. Dia di read only kan, di disable, tetapi ada inputan baru lagi atas nama username, tetapi dia terhidden ya. Ini emang jelasin apa namanya, form itu cukup banyak sih, karena memang variasinya cukup banyak juga ya. Kalian perlu dijelaskan ya, kalau enggak nanti bingung ini maksudnya untuk apa gitu ya. Only for typical image. Terus autocomplete itu on dan off. Oh ya, ini autocomplete itu fungsinya ini ya. Kita hilangkan dulu disabled dan read only-nya. Nah, autocomplete itu gini, ketika sebuah form itu sudah pernah disimpan ya, submit seperti ini ya. Ini password harus diisi ya. Submit. Nah, ketika oh ya tadi value-nya kita hilangkan dulu ya. Ini karena ada view ininya ya. Sebentar. Ini agak, karena saya save ini sih ya. Agak mengganggu save-savean passwordnya. Oh, Abi, apa kerjanya Abi lama amat? Abi. Nah, ini contohnya ya. Nah, autocomplete tuh kayak gini nih ya. Ada saran di sini. Ya, ketika kalian nulis admin ya atau karena dulu ketika saya sebelumnya membuat form inputan ada yang namanya username ya, ini kan ada namanya username ya. Dimanapun kalian pernah menginputkan form yang ada username-nya, maka secara default di browser itu menyimpan ya, sehingga agak ya gini ya, Amran gini ya. Nah ini tuh beberapa kali untuk beberapa kasus ya, untuk beberapa kasus ini tuh kayak nggak perlu gitu loh, maksudnya terlalu annoying juga, maksudnya kok ada sarannya gini ya. Saya terutama untuk isian-isian yang seharusnya tidak perlu ada sarannya. Nah, maka kita perlu menuliskan autocomplete-nya kita off-kan. Jadi Amran gini nggak perlu muncul sarannya di sini ya. Contohnya seperti itu. Kita hilangkan, caranya ini ya. Autocomplete off. Ini. Nah, maka tidak akan muncul lagi ya saran-saran tadi ya. Admin, Amran, tadi nggak muncul. Tapi kalau autocomplete-nya kita on kan, nah maka akan muncul lagi pilihannya. Paham ya di sini ya, autocomplete fungsinya untuk apa ya? Nah, jadi kapan kita menggunakan autocomplete off dan on itu gini, kalau misalnya user itu kemungkinan akan sering menggunakan isian tersebut di form ini, maka oke lah pakai autocomplete on ya. Apakah user sering menggunakan itu? Tapi kalau untuk salah satunya juga untuk keamanan juga ya.
maksudnya misalnya komputer itu nanti akan dipakai oleh banyak orang misalnya, ya. Maka misalnya memasukkan ini contohnya presensi. Jadi bayangin aja ada web presensi di sebuah kantor, disuruh disuruh memasukkan NIK misalnya. NIK-nya kan hampir sama ya, 28610 misalnya, seperti 1119 bla 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 bla. Itu sering dipakai orang. Jadi akan menjadi tidak aman ketika menggunakan NIK orang lain ya. Makanya kita perlu meng-off-kan ya, supaya ketika dia ngisi di sini ya udah nulis baru ya, tidak ada saran isian dari isian sebelumnya, seperti itu ya. Maka perlu menggunakan ini ya, autocomplete-nya kita off-kan. Lalu itu untuk autocomplete, cek autofocus ya. Autofocus tuh gini, isiannya ketika diakses otomatis dia langsung masuk ke username-nya. Tapi ini jarang sih. Dia isinya apa ya? Yes, autofocus. Coba ya. Saya coba dulu, kayaknya sih bisa. Autofocus. Ini coba ya. Nah, dia langsung mengarahkan kita untuk mengisi username ya. Ketika kita enter ya, dia langsung suruh mengisi username. Jadi kita nggak perlu ngeklik dulu ke username-nya. Misalnya kita hilangkan contohnya ya. Nah, ini kan kita nggak fokus atau belum mengklik ke salah satu form kan, ya kan? Ya, seperti ini, belum ada fokus ya. Jadi kalau tadi autofocus dia langsung lari ke username atau di mana tempat kita memberikan autofocus tadi ya. Autofocus, yes. Maka ketika kita akses form, nah dia langsung diarahkan untuk mengisi username seperti itu. Ini cukup simple, maksudnya cukup useful kalau kita butuh cepet ya, butuh orang tuh pinginnya tuh mudah ketika langsung masukkan username password. Jadi nggak perlu kita mengklik-klik lagi kayak gitu. Cek, nah ini cek itu fungsinya nanti di checkbox ya. Checkbox itu gini, ini kan secara otomatis tidak ada yang tercek ya, maksudnya tercek tuh tidak ada yang tercentang seperti ini ya, secara otomatis ya. Ketika klik, secara default dia tidak ada yang tercentang. Tetapi kalau kita tambahkan seperti ini, cek yes. Kalau nggak salah cek yes ya. Coba saya enternya, otomatis membaca ini menjadi tercek secara otomatis ya, secara default. Ya. Ini fungsinya juga buat apa? Cek yes ini. Ini fungsinya nanti kalau kalian membuat edit juga ya. Misalnya contohnya misalnya gini ya. Kalian mengisikan pertama membaca dan mendengar ya. Ketika di submit atau disimpan ya kan menjadi membaca dan mendengar. Lalu kalian edit. Saya mau edit hobi saya, otomatis seharusnya membaca dan mendengar itu sudah tercek ya. Caranya dengan cara ini. Cek menggunakan cek yes. Jadi secara otomatis dia sudah muncul. Nah, seperti ini. Tinggal saya mau hobinya saya ganti nggak? Kalau enggak ya kita uncheck lalu cek yang lain seperti itu. Itu fungsinya kita menggunakan cek ya. Itu yang sering dipakai ya. Ini beberapa kali tidak sering dipakai, list, max, min length tadi untuk minimal, multiple, pattern, placeholder. Ini placeholder masih bisa nggak ya kalau di sini? Coba saya cek ya. Placeholder username. Nah, jadi placeholder itu untuk menuliskan semacam teks hint ya. Hint itu jadi petunjuk
dalam sebuah form ya. Jadi kita bisa aja menghilangkan labelnya kayak gini ya. Nah, udah otomatis kita masukkan, oh ini username, tapi ketika kita klik hilang ya. Jadi memang itu kekurangannya ketika kita hanya menggunakan placeholder ya. Ketika kita ketik, maka dia hilang petunjuknya. Jadi kita harus hapus ya. Ya kayak gini. Ini untuk memberikan petunjuk ke user ketika menginputkan. Step, tipe, ya kayaknya itu ya, udah semua. Lalu oh iya, kalian udah tahu ada yang namanya Git enggak ya? Ada yang tahu enggak? GitLab, GitHub. Ada yang punya atau tahu mungkin? Halo? Iya, Pak. GitHub tahu, Pak. GitHub tahu ya, Mas Bintang ya? Ada yang lain udah tahu? Tahu, Pak. Tahu. Udah punya akun? Punya, Pak. Punya ya, Mas Ria Agung dan Mas Bintang sudah punya? Punya, Pak. Punya ya, ya. Jadi nanti saya harapkan besok lah ya, mungkin di pertemuan berikutnya kita belajar menggunakan Git supaya nanti ke depan ketika ada jadi apa namanya project kalian ini kalian simpan di Git ya supaya nanti ke depan kalau ada apa-apa dengan komputer atau laptop kita. Jadi Git itu seperti repository ya, repository kita menyimpan file kita ya, dan dia istilahnya kayak subversion ya. Jadi versi-versi file kita akan berubah dan bisa terekam di sana secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi editing. Jadi kalau nanti ada project lain di tempat lain, kita tinggal narik aja yang di cloud itu. Ya. Dia semacam cloud, tapi untuk pekerjaan project seperti ini ya, seperti project seperti scripting ya, cocoknya seperti itu. Kalian juga bisa naruh tugas akhir sih di Git sebetulnya ya. Jadi kalian punya dokumen tugas akhir. Biasanya kan kalau tugas akhir itu kan habis di save, besoknya lagi ada revisi kan, jadinya tugas akhir di save lagi jadi revisi 1, besoknya lagi revisi 1 lagi, lalu revisi 1 fix banget gitu, lalu fix siap kirim, fix siap maju sidang gitu. Jadi lama-lama panjang gitu kan. Ini udah di fix, udah siap maju sidang, udah fix banget gitu ya. Fix banget tenan gitu ya. Jadi itu ribet ya kalau perjalanannya kayak gitu. Nah, nanti ketika kalian menggunakan Git itu perubahan di setiap file yang kalian buat itu terlihat dan kalian bisa rollback ya. Jadi kalian bisa mundur ke sebelumnya itu editannya apa aja gitu, itu kelihatan ya. Dan kalian bisa save atau ambil pekerjaan kalian yang sebelumnya kayak gitu. Itu sangat berfungsi untuk scripting terutama, karena script itu kan terutama untuk pekerjaan yang dikerjakan dalam tim ya. Jadi kalian kalau bekerja dalam tim itu kan mengerjakan sebuah project yang sama, itu biasanya kalian kan mengedit file yang sama, itu akan ribet kalau kalian tidak menggunakan Git. Jadi kirim file ini, si A kirim file, si B kirim B, si B kirim file gitu kan, tabrakan mana yang paling baru, mana yang lama gitu ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang masih error, mana yang udah fix gitu. Nah itu kalian kirimkan jadi satu di dalam cloud dalam Git ya. Nanti kalau ada apa-apa perubahan, oh ini nambahkan, ini nambahkan. Lalu dia ada istilahnya namanya merge. Merge itu membuat tambahan yang dari si A dan menambahkan yang dari si B. Sehingga nanti file itu udah kekumpul jadi satu dan tidak menjadi masalah untuk si A dan si B kayak gitu. Itu contohnya sih kalau kalian menggunakan Git. Ya, mungkin nanti ke depan kita coba buatkan supaya project kalian ke depan itu terbiasa menggunakan Git. Karena saya itu
dulunya nggak pernah pakai Git. Mungkin sekitar tahun nggak ada kok, nggak lama saya baru pakai Git itu sekitar 4 atau 5 tahun terakhir lah ya. Ya sekitar 4 tahun terakhir itu saya baru memakai Git dan benefitnya luar biasa sih ketika saya bekerja dalam tim dan atau mungkin membuat project yang nantinya akan masuk ke server dan kita nggak punya hak untuk editing secara menyeluruh ke server, itu oke banget kalau kita menggunakan Git. Jadi tinggal di clone, nanti ada apa-apa di update dan lain-lain, itu oke. Ya. Nanti akan saya perlihatkan gimana susahnya kalau kita nggak pakai Git ya. Oke. Ini untuk cek tadi udah. Value with step read only. Ya kayaknya udah oke ya. Submit. Oke. Nah, oke deh, saya mau lihatkan pekerjaan kalian, coba deh. Ada yang mau memperlihatkan pekerjaannya? Salah satu. Halo? Halo? Saya boleh, Pak? Iya, boleh dong, boleh. Silakan. Share aja. Share screen. Tapi pakai HP ya, Pak? Hah, Aku arahin pakai ke HP? laptop. Oh, Iya, Pak. Aku lah, arahin kenapa? apa itu belum ada kameranya, Pak. Oh, Soalnya laptopnya. laptopku rusak, Pak. Iya. Ini aja Mas, beli kamera eksternal aja yang masuk ke USB. Iya, Itu Pak, murah, rencananya. murah kok, paling berapa ya? Enggak, ada yang nggak ada 100 ya, yang murah-murah aja. Kalau Logitech ya pastinya lebih dari 100 ya, tapi kalau yang enggak, yang biasa standar nggak ada 100. Ya enggak apa-apa, coba Mas, lihatkan Mas. Oh ya, Pak. Mas Riagung ya. Ini, Oke, sip. ini codingannya. Oke. Waduh, itu ada bulan Oh, Pak. eclipse-nya ya, kena. Itu Nggak tahu, Pak. Kayaknya monitornya yang kenal. bagus ya, efeknya bisa kayak permanen gitu ya. Real. itu bukan efek ya. Saya kira kamu Asli, Pak. Asli, Pak. kena eclipse ya. Iya, Pak. Ya, oke, sip Mas Agung. Ada yang lain mungkin bisa show? Tidak apa-apa ya, kita sharing gitu, maksudnya santai aja. Kalau kalian sama saya tuh nggak perlu yang ragu gitu ya, nggak apa-apa. Saya suka melihat pekerjaan seseorang tuh saya anggap apa adanya gitu, nggak harus yang sempurna, atau yang penting kalian bisa ngikuti gitu ya. Oke, yang lain mungkin satu lagi deh, cewek deh. Iya, Soalnya Pak. siapa nih? Alhamdulillah. Oh, ini Mbak Salsabila. Ya, coba Mbak. Ini wajahnya mana Mbak Bila? Saya pengen lihat Bentar, kamu Pak. dong, saya eh, masih sama apa enggak gitu loh. Masih, Pak. Masih ya? Ya, pakai kerudung dulu kalau belum pakai kerudung. Nggak apa-apa. Oke. Ya, username, password, alamat. Oke. Coba di-submit. Atau udah bikin request belum? Coba. Username-nya udah di-request mungkin? Oh, belum, Pak. Ya. Udah. Ya, coba di-submit. Langsung submit coba. Submit langsung. Nah, udah ya. Udah oke ya. Bisa ya. Jadi, ke depan kalian juga perlu memperhatikan itu ya, untuk request dan tidak request yang mana ya, yang pastinya ya isian yang memang harus diisi. Jadi nggak semua isian itu harus kalian request juga. Ya, contohnya misalnya hobi nggak perlu orang isi, jadi nggak perlu kalian request. Tapi kalau harus ngisi ya kalian request seperti itu. Gitu ya. Oke, makasih Mbak
Bila semangat ya Mbak, harus ini ya lulus loh ya. Maksudnya tetap semangat dan sampai lulus pokoknya. Jangan sampai ulang lagi ya. Ya, Pak. Oke. Oke, di stop share screen. Oke, saya berikan tugas kalian ya untuk yang pertama ini dulu ya. Ini oke, kalian buat ya. Terus kalian buat ini yang ini ya. Saya share screen. Ini sebetulnya mudah juga sih ya. Ini kita kayak bikin halaman pemesanan. Sorry, halaman katalog ya. Nah, ini kalian bisa kreasikan dengan tema kalian sendiri ya. Itu untuk ini ya, yang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Yang ini ya. Nah, nanti kalian buat ke dalam form ini ya, form job sheet ya. Job sheet itu formnya kayak gimana ya? Kalian punya form job sheet enggak ya? Eh, Kayaknya kalau di sini nggak ada. Kemarin itu yang ada di ini ya. Saya kirimkan form job sheet yang Nah, form job sheet itu nanti kayak gini ya, hasil praktek, lalu kalian pastekan di sini. Eh, Kalian punya enggak form job sheet kayak gini, yang isinya cuman kayak gini sih? Yang kayak gini. Nah, ini prakteknya apa, lalu hasil programnya seperti apa. Punya enggak kayak gini? Lalu di bawah nanti ada kesimpulan. Punya enggak form job sheet kayak gini? Halo? Punya, Pak. Punya ya? Punya ya? Nah, kalian isikan seperti itu ya. Jadi nanti hasil prakteknya kalian pastekan di sini dan dua. Jadi dua hasil praktek, contohnya satu tadi skripnya, ya, yang kedua hasil view dari webnya. Ya, jadi ada dua prakteknya. Yang pertama membuat form, ya, lalu yang kedua ini diperhatikan ya, nanti seringnya ada yang tanya lagi. Ya, jadi pertama gini, kalian buat dulu form job sheet seperti ini. Penjelasannya dihilangkan aja kayak gini tuh, nanti dihilangkan kayak gini ya. Ya, kayak gini aja langsung ya, enggak apa-apa. Kalian hilangkan seperti ini. Lalu di sini kalian masukkan mata kuliah disusun oleh nama, NIM ya, kalian tuliskan. Lalu pertanyaan tugas ini dihilangkan aja. Langsung gini ya, hasil praktek, kesimpulan. Kayak gitu, referensi dihilangkan enggak apa-apa. Kesimpulannya apa? Kalian menyimpulkan sendiri dari hasil praktek tersebut ya. Kesimpulannya apa? Nah, kayak gini formnya ya. Lalu hasil prakteknya apa? Yang pertama tadi membuat form ya, membuat form sederhana ya. Form sederhana. Terus yang kedua tadi apa ya? Home sewa, latihan home sewa. Membuat latihan home sewa. Ya, seperti ini ya. Nah, sewa bukunya nanti kalian bisa kreasikan, nggak harus sama persis ya. Isiannya, lalu gambarnya, itu kalian bikin sendiri. Ya, tidak persis seperti ini ya. Kalian bisa buat apa namanya? Sendiri ya, kalian buat sendiri, lalu difolderkan sendiri ketika diakses ya. Ini kan tadi kan maksudnya bukan folder, di file name sendiri ya. Tadi kan di sini mana sih? Nah, ini kan namanya form.html. Misalnya satunya sewa.html. Jadi filenya beda ya, jangan dijadikan satu ya.
Nah, lalu kalian pastekan di sini yang satu skripnya, lalu bawahnya hasilnya, lalu yang di sini juga skripnya di bawah hasilnya, kayak gitu, ya. Lalu kalian tuliskan kesimpulan, misalnya membuat form, bla 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 bla, lalu ada required, ya kalian coba jelaskan di situ eh, yang ada di dalam penjelasan yang saya jelaskan ini tadi ya, sehingga kalian bisa mempraktekkan, ketika setelah mempraktekkan tuh apa kesimpulan yang kalian dapat ya. Lalu kalian save, lalu diekspor ke PDF ya. Harap diperhatikan, diekspor ke PDF, lalu kalian upload di El Nino. Nanti setelah ini akan saya buat formnya, form upload tugasnya. Ya. Oke, ada yang masih bingung dengan tugasnya? Ini biasanya nanti ada yang masih menanyakan, Pak, eh, yang dikerjakan mana aja ya lah, ini sering itu kejadian. Ya kalau enggak tanya temennya dulu. Sebenarnya saya enggak masalah sih jelasin lagi, tapi kan kalau tanya lagi gitu kan apa berarti enggak memperhatikan gitu ya. Jadi perhatikan betul ya. Jadi nanti ada dua praktek, yang pertama buat form, yang kedua bikin latihan kumsewa. Tapi jangan membuat kalian jadi takut bertanya ya. Ke saya enggak masalah ya, saya tanya. Tapi kalau untuk ini coba diperhatikan dulu, bisa tanya teman dulu seperti itu ya. Kalau menanyakan hal-hal yang maksudnya yang sudah dijelaskan tuh kadang kan gimana gitu kan ya. Tapi jangan sampai kalian antipati untuk bertanya ke saya kalau ada masalah ya. Saya nggak masalah kalau ada pertanyaan dari kalian, mas saya malah senang bahwa kalian ternyata aware dengan apa yang saya jelaskan dan perhatian juga gitu ya. Jadi tidak ada masalah kalau kalian bertanya ya. Jadi jangan salah paham juga yang saya sampaikan ya. Wah ini Pak Amran apa takut wera ento gitu, jangan kayak gitu ya. Maksudnya paham ya maksud yang saya jelaskan ya. Jadi seperti itu praktek, lalu hasilnya, lalu ekspor ke PDF, lalu nanti diupload. Oke, ada yang mau tanyakan nggak terkait tugasnya? Tugasnya gampang banget ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Itu format tugasnya gimana, Pak? Apa? Format nama itu PDF-nya. Apanya? Format nama PDF-nya Oh, format itu nama. Sebetulnya format nama itu kalau di dosen lain mungkin banyak ya yang menggunakan format nama gitu. Kalau saya kok nggak terlalu ngaruh ya, karena kalau kalian tahu ya, mungkin ini buat kalian aja mungkin ya. Contohnya tugas apa deh kemarin, dasar pemrograman. Saya kemarin sudah bikin karena di sisi dosen itu tuh nggak terlalu penting namanya ya. Kecuali kalau mau disimpan. Saya tuh jarang menyimpan tugas yang ada eh, di mahasiswa ya. Jadi saya biasanya langsung aja nilai di situ ya. Upload job sheet nih, job sheet 2 ya. Format nama itu kalau apa namanya? Kalau kalian ngirimnya ke email lah itu harus tuh. Tapi kalau di e-learning itu nggak perlu sebetulnya karena di situ sudah ada list mahasiswa yang mengupload dan udah langsung filenya aja klik nilai kayak gitu. Jadi intinya namanya terserah ya Mbak ya. Namanya terserah, yang penting upload gitu aja. Gitu ya Mbak. ya, Pak. Tapi kalau mau dikasih format nilai ya enggak apa-apa. Format file juga nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Misalnya NIM nama terus tugasnya apa. Tapi saya nggak mengharuskan. Ini agak lemot apa nih? Gitulah intinya, nanti sebetulnya kelihatan banget siapa yang upload, kapan, jam berapa, telat apa enggak, itu kelihatan banget kalau di El Nino. Banget. Oke, ada yang mau tanyakan mungkin terkait tugas, silakan ditanyakan, enggak apa-apa. Lemot banget ya.
Ada yang tanyakan lagi mungkin? Ini lemot banget ya ternyata ya. Ininya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan cukup jelas ya untuk form ya. Kita besok udah mulai masuk ke CSS. Eh, CSS mungkin nanti agak cukup rumit dan banyak yang dijelaskan, tetapi nanti kita coba lihat berapa kali nanti kita jelaskan. Karena web itu banyak banget ya yang dijelaskan sebetulnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian untuk pertemuan pada pagi dan siang hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, waktunya 1 minggu, saya buatkan form uploadnya hari ini ya. Saya mohon diingatkan kalau hari ini saya belum buat ya, saya minta tolong diingatkan, karena tadi aja pagi saya lupa ya, kalau ternyata Selasa ya, saya masih antara chatnya sama Mbak siapa tadi, saya bahkan orangnya, mahasiswanya aja kadang lupa namanya ya, sorry lo ya. Bukannya nggak respect ya, tapi memang saya tuh orangnya pelupa banget ya. Uh, siapa tadi? Oh, Mas Nur ya, Mas Nur Muhammad. Pak, Oke. ini nanti izin Ya. screenshot ya, Pak? Oh iya, betul-betul. Screenshot ya, jangan lupa. Nanti dikirimkan di Telegram, toh? Siapa? Oke, ya. Monggo screenshot dulu sebelum kita berdoa. Monggo kalau mau ada yang menampakkan wajahnya masing-masing. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Nanti dikirimkan yang ini Mas Bintang yang kelas C apa D ya. Nanti dikirimkan yang C juga supaya nanti saya nggak lupa bahwa ada yang C juga ya. Siapa? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Ya, ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, selesai. Kita akhiri pertemuan pada pagi dan siang hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata, sikap, ya saya mohon maaf. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajarnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.